Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Saya percaya di dalam Tuhan ada sukacita, ada pengurapan yang besar melingkupi setiap kita semuanya. Mari kita bersama-sama menyiapkan kehidupan kita. Untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada Tuhan sampai pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh dapat layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami mulai awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Sebab ada mukjizat dalam ucapan syukur kita di dalam Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Mari kita lebih lagi datang ke hadirat Tuhan, naikkan pujian syukur kita di hadapannya. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya
kami Yesus, menjamah setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan, kita puji Dia, kita tinggikan nama Yesus. Nama-Mu besar, nama-Mu layak ditinggikan. Haleluya. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, penuhi kami, jamah setiap hati Tuhan, pulihkan setiap hati kami Tuhan. Hati yang kering Tuhan Yesus. Mari Engkau Tuhan, sirami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Jiwa kami menantikan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau
Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Indah dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami rasakan Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, melawat setiap kami Yesus, memenuhi setiap hati kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi beracara Yesus, puaskan setiap hati kami Tuhan. Oh, Yesus, Engkau layak, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, sebab nama-Mu besar. Engkau Allah yang hidup, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Penuhi kami Tuhan, lebih lagi Yesus, lebih lagi Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Engkau ajaib, nama-Mu besar, layak ditinggikan. Yesus, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan. Oh haleluya. Kami bersyukur Yesus, jikalau kami boleh ada Tuhan, kami boleh ada sampai pagi hari ini Yesus. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Yesus Tuhan, Engkau dahsyat, nama-Mu besar. Engkau layak ditinggikan, layak dimuliakan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau pelihara kehidupan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat melewati segala sesuatu Tuhan. Sebab Engkau bersama dengan kami Yesus. Kami rindu Tuhan mengenalkan perkataan firman-Mu Yesus. Siapkan kehidupan kami Tuhan. Siapkan setiap hati kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama kami Yesus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Bersama-Mu Bapa. Bersama kami Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwa kami Tuhan ada bersama-Mu Yesus. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, Kami dapat melewati kehidupan kami Yesus. Haleluya. Perkenanan-Mu Yesus meneguhkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bertindak.
kami serahkan kepada hamba-Nya. Lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Haleluya, beri pertolongan. Amin. Anugerahmu besar melimpah bagi. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, kami bersyukur anugerahmu cukup. Sungguh kami bersyukur anugerahmu hidupkanku. Hanya anugerahmu Tuhan aku ada. Sungguh besar anugerahmu, sungguh mulia bagiku. Aku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa dengan menyadari bahwa hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya pagi hari ini kami rendahkan diri kami mencari wajah Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sumber kehidupan kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau sumber pengharapan kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biar Tuhan setelah kami mengangkat pujian, kami menyembah Engkau dan Engkau kiranya layak. Oleh karenanya ya Tuhan, tiba saatnya kami menenangkan diri kami. Kami duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang menguatkan kami. Yang menyingkapkan hal-hal yang tidak dapat kami mengerti. Dan yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kemenangan Engkau berikan bagi yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Roh Kudus akan beracara mengambil alih segala sesuatu. Supaya pagi hari ini setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diberkati sepenuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu dengan iman percaya kami. Dan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Semua yang siap menyambut firman Allah bersama-sama kita mengatakan amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Saya percaya sekalipun kita di tengah-tengah pergumulan, kita tetap punya sukacita karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Pandemi corona yang kita hadapi di Kota Malang ini telah membuat kita sudah melakukan ibadah online sejak pertengahan Maret yang lalu. Dan hari ini tepat tanggal 17, menurut informasi yang saya dapatkan, kita mulai PSBB
yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan sebagaimana yang terjadi di kota-kota lainnya yang telah mendahului PSBB, ternyata banyak hal yang sangat berubah. Ekonomi yang semakin mempengaruhi banyak orang. Dan saya yakin itu juga termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi masalah ini bukan hanya masalah sekelompok orang saja. Masalah ini adalah masalah semua orang. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, yang dibutuhkan ialah kita tetap harus kuat. Amin. Makanya pagi hari ini saya ingin kita belajar firman Tuhan tentang sebuah judul, yaitu Jadilah Kuat. Sebagai landasan ayat dari apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dan ayat ini menegaskan, mengharapkan, mendoakan, mendorong Timotius sebagai anak rohaninya supaya di tengah-tengah dunia di mana Timotius berada saat itu, Timotius menjadi kuat dalam tantangan, masalah, pergumulan. Baik sebagai manusia pada umumnya dan juga sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat. Sebab saat itu ada banyak ajaran-ajaran sesat yang dapat menggoyahkan iman jemaat saat itu. Nah, di sini Rasul Paulus menginginkan supaya Timotius kuat. Dan dengan Timotius kuat, maka dia juga bisa menguatkan jemaat yang digembalakannya. Dan dengan ayat ini juga menjadi kerinduan Tuhan bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini. Bahkan dalam situasi pandemi corona ini yang membuat banyak hal berbeda. Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang kuat. Amin. Menjadi orang yang punya kekuatan apapun tantangan yang sedang terjadi. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu. Kita menjadi orang percaya yang berkemenangan. Bahkan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Dan ketika kita kuat, maka itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang tidak mengenal kasih Kristus. Kita bisa berkata dalam kesaksian kita, saya kuat karena Tuhan. Sehingga saya dapat mengalahkan persoalan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika kita dapat menghadapi segala tantangan hidup yang ada. Sementara orang lain punya pergumulan dan merasa sudah mau menyerah. Justru dalam hal itulah kesaksian kita akan semakin nyata. Sebab kita kuat karena Tuhan yang menjadikan kita kuat. Amin. Nah, jemaat Tuhan. Orang Kristen yang kuat dan berkemenangan bukanlah orang yang tidak mengalami masalah. Amin. Tetapi yang mengalami masalah namun bisa melewatinya. Dan untuk menjadi pemenang atas kehidupan ini dibutuhkan untuk menjadi kuat. Dibutuhkan kekuatan. Sebab tanpa kita menjadi kuat, maka kita akan terus menjadi orang yang kalah. Atau dalam istilah lain sebagai pecundang. Ya, kita gampang menjadi tawar hati. Kita gampang menyerah. Kita gampang putus asa. Itu sebabnya
ketika Tuhan menyadari keterbatasan kita, ketika Tuhan menyadari betapa lemahnya dan tidak berdayanya kita, Tuhan memberikan modal yang sangat luar biasa untuk kita bisa menjadi kuat dan hidup berkemenangan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus yang memungkinkan kita untuk menjadi kuat dan berkemenangan. Sehingga dengan menyadari kasih karunia Allah, dengan menyadari pemberian Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, tidak sepatutnya kalau saudara cepat menyerah. Tidak pantas kita menjadi tawar hati oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Karena kenapa? Tuhan sedang memberikan roh pemenang di dalam diri kita yang memungkinkan kita kuat dan menang terhadap setiap persoalan yang kita hadapi. Luar biasa bukan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Surat yang Paulus tuliskan pertama-tama ditujukan kepada Timotius dan kemudian kepada siapapun yang membacanya. Ada sebuah dorongan supaya siapapun yang menerima surat itu yang telah diwahyukan Roh Kudus kepada Paulus, ada dorongan supaya kita menjadi kuat. Dan hal itu bukan hanya sebagai retorika, omongan kosong dari Paulus yang hanya mengharapkan Timotius dan pembaca lainnya menjadi kuat, sedangkan Paulus tidak melakukannya dan hidup dalam kekalahan. Enggak, tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mengerti bagaimana Paulus hidup di dalam pelayanan, maka kita tahu betapa beratnya tantangan, betapa sulitnya kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayat 23 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan yang merupakan bagaimana Paulus menghidupi pelayanannya dengan segala kesulitan dan tantangan yang bahkan mengincar nyawanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayatnya yang ke-27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah, saya yakin bahwa ini belum semua apa yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya. Dan saya sangat percaya kalau Paulus mau saja, dia bisa mencari alasan yang sangat gampang untuk dia berhenti, untuk dia menyerah, untuk dia meninggalkan pelayanan. Karena terlalu berat pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa kesulitan, kesukaran, tantangan, bahkan nyawa menjadi taruhan tidak membuat Rasul Paulus menyerah. Dia tidak menjadi tawar hati, tetapi justru semakin kuat. Buktinya apa? Bahwa Rasul Paulus mengerjakan banyak karya yang luar biasa yang
menjadi catatan bagi kita, yang menjadi bekal bagi kita, yang menjadi penguat bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius, jadilah kuat, maka nasihat yang sama juga berlaku bagi saudara dan saya. Jadilah kuat. Amin. Jika kita mempraktekkan hal ini, maka kita akan mengalami mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada kemenangan yang luar biasa terjadi. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi tentu saja kita dapatkan di dalam Kristus. Itu sebabnya sebagai ayat utama yang telah kita baca di awal firman Tuhan disampaikan tadi. Berkata bahwa sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, kita masih bisa bertahan. Dan kita masih bisa kuat sehingga kita bisa mengalami kemenangan yang luar biasa. Pagi hari ini mari kita belajar kuncinya apa sih menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa hidup berkemenangan dalam segala tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Yang pertama, kuncinya adalah tetap giat di dalam Tuhan. Dan itu kita lakukan di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, tahu kita semuanya bahwa pola atau cara iblis menipu kita adalah ketika kita sedang berada di tengah masalah. Iblis membisikkan kita kalimat-kalimat yang melemahkan iman kita. Dan mengendorkan semangat kita untuk kita tidak menjadi giat di dalam Tuhan. Contohnya aja, ketika kita beribadah, ya, ada saja iblis sampaikan, kamu kan capek, kamu kan ngantuk, nanti masih bisa beribadah kok. Apalagi sekarang online, punya banyak waktu pilihan. Kamu bisa ibadah online tengah malam, karena sudah ada filenya, ya. Atau ketika kita mau berdoa, kamu kan sudah capek seharian. Kamu kan sudah nggak kuat, Tuhan tahu kok, Tuhan mengerti batas kekuatanmu. Atau ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita lagi masalah, lagi punya masalah. Iblis bisa bisikan dalam telinga kita, kamu itu loh, selagi dalam pergumulan, kamu harusnya fokus. Masih banyak orang-orang yang bisa menggantikan kamu. Bukannya kamu sudah mengerjakan banyak hal di dalam pelayanan. Apalagi jemaat tidak peduli sama masalahmu. Jadi fokus aja dulu, tak masalah dengan itu. Ya, nah, kenapa iblis bisa membisikkan kata-kata semacam itu? Karena iblis tahu ketika kita tidak giat lagi di dalam Tuhan, maka kita akan kehilangan kekuatan kita. Sekali lagi, iblis tahu jika kita tidak giat di dalam Tuhan, maka kita akan kehilangan kekuatan kita. Dan akhirnya, iblis akan gampang dan dengan mudah menjatuhkan kita. Menggulingkan kita, mempermalukan, sehingga dia bisa menghancurkan kita hingga tidak berdaya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tetap menjadi kuat dalam tantangan, masalah, kesulitan yang kita hadapi. Tetaplah giat di dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kehidupanmu. Yang artinya bahwa ketika ada tantangan, tidak bisa membuat kita menjadi tawar hati. Jangan menganggap itu sebuah kesulitan. Membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Justru ketika ada tantangan, waktunya kita meningkatkan kegiatan kita di dalam Tuhan. Ya, ketika kita di tengah-tengah pergumulan, yang harus kita lakukan, tingkatkan kualitas doamu. Tingkatkan jam-jam ibadahmu. Tingkatkan kesetiaanmu dalam melayani. Tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi Bapak Saudara, kunci yang pertama supaya kita menjadi kuat adalah kita harus tetap giat di dalam Tuhan. Amin. Nah, yang kedua. Kalau yang pertama adalah kita
semakin giat di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus berakar di dalam Tuhan. Jadi kunci supaya kita menjadi kuat adalah kita berakar di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Saudara kalian? Karena banyak orang Kristen akhirnya jatuh dan tidak berdaya karena mereka tidak berakar di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semuanya melihat di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihinya. Surat Paulus ini dituliskan telah menerima Kristus Yesus. Dan tidak disambung dengan frasa sudah cukup. Sudah selesai. Tidak perlu lakukan apa-apa lagi. Diam diri aja. Sudah kamu senang-senang saja. Enggak. Tetapi kelanjutan dari frasa telah menerima Kristus Yesus adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang artinya ketika kita telah menerima Kristus masih ada lanjutannya. Masih ada upaya, masih ada perjuangan yang harus kita kerjakan. Jadi iman bukan hanya sekedar perkataan aku percaya. Sebab iman tanpa perbuatan, iman tanpa tindakan pada hakikatnya adalah mati. Ayat yang ke-7 berkata begini. Apa yang Tuhan mau? Jadi ketika firman Allah pada ayatnya yang ke-6 berkata, hendaklah hidupmu di dalam Dia. Yang kita kerjakan dijelaskan pada ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, lihat di sini bahwa firman Allah berbicara tentang akar. Dan kalau berbicara tentang akar, firman Tuhan itu sudah menggambarkan bahwa iman itu ibaratnya pohon. Iman itu seperti pohon, ya. Nah, kalau Bapak Saudara mengamati, jikalau ada pohon yang berakar dengan kuat, akan sulit untuk tercabut, baik itu oleh topan, oleh badai, oleh angin puting beliung, ya. Tetapi jika tidak berakar, tidak perlu usaha yang keras untuk mencabut tanaman tersebut. Hanya dengan usaha yang gampang, maka tanaman tersebut akan gampang tercabut dari tempatnya. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan perumpamaan ini, pengibaratan ini, bahwa iman kita itu seperti pohon, harus berakar supaya tidak gampang tercabut. Sekalipun tergoncang iya, tetapi tidak dapat menarik kita di dalam Kristus. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menginginkan kita seperti pohon, agar kita berakar di dalam Kristus. Sehingga walaupun badai masalah datang, banjir pergumulan melanda bertubi-tubi, tetapi tidak akan sanggup mencabut kita dari Kristus. Paling-palingan hanya digoncang saja. Bahkan biasanya kalau tanaman digoncang itu kebanyakan justru akan semakin membuat tanaman akan mempererat, memperkokoh, memperdalam akarnya. Sehingga waktu berikutnya dia tidak akan gampang tergoncangkan lagi. Pagi hari ini mari kita coba cek kondisi iman kita. Apakah betul kita sudah berakar di dalam Tuhan? Ataukah kita hanya sekedar saja, yang penting saya sudah terima Yesus, saya sudah selamat. Ya, ada beberapa orang Kristen yang nampaknya pujian penyembahannya luar biasa. Bahkan seakan-akan malaikat kalah untuk memuji nama Tuhan. Ada orang Kristen yang pintar comot ayat, mengutip ayat. Bahkan pendeta saja tidak bisa melawan. Akan tetapi bukan itu yang menentukan bagaimana kualitas iman kita.
Yang mengujinya adalah ketika terjadi permasalahan, maka kita tahu seberapa kuat iman kita di dalam Tuhan. Markus pasalnya 4, yang keempat ayat yang pertama sampai dengan 20 tidak akan kita baca. Bapak saudara, saya persilakan untuk membacanya setelah ibadah ini atau mengambil waktu beberapa waktu ke depan. Itu menceritakan tentang sebuah perumpamaan di mana seorang penabur menabur benih. Sebagian benihnya jatuh di pinggir jalan. Sebagian yang lainnya jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sebagian lainnya jatuh di tengah semak duri. Dan terakhir sebagian lainnya jatuh di tanah yang baik. Nah, hal ini sedang menunjukkan bahwa ini adalah gambaran hati manusia. Ya, bicara tentang pinggir jalan, ada orang yang terima firman Tuhan dalam hatinya, tetapi tidak memahaminya, tidak berusaha untuk mengerti. Dan akhirnya apa? Karena tidak berusaha, hanya senang menerima, tidak melanjutkannya, tidak menggumulkannya, tidak mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui firman Allah, maka iblis mencuri benih itu dari hati kita. Lalu kemudian tanah yang berbatu-batu. Ini gambaran dari orang yang sudah terima firman Tuhan, tetapi tidak berakar. Ya, tanah yang berbatu-batu itu tanahnya tipis, tidak bisa berakar. Ketika penindasan dan penganiayaan datang, lalu menjadi murtad. Dan kemudian, yang dikasih oleh Tuhan, ya, kemudian ada juga yang berbicara tentang tengah semak duri. Ya, firman Allah menyampaikan, menjelaskan bahwa orang itu yang menerima firman Tuhan, dia dengar firman Tuhan. Tetapi dia juga mendengar dunia ini. Mendengar orang fasik. Ya, sementara firman Tuhan dia terima, tapi dia juga terima masukan. Dia bergaul dengan orang fasik, dia hidup dengan cara yang duniawi. Sehingga firman Tuhan itu berakar, tetapi kemudian mati karena dihimpit sedemikian rupa oleh semak belukar yang merupakan gambaran dunia ini, yaitu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Tetapi yang terakhir itu bicara bagaimana orang yang terima firman Allah, ya, itu kemudian berakar. Dan ketika dia berakar, dia bertumbuh, kemudian berbuah. Firman Tuhan katakan, ada yang menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Nah, jadi perumpamaan ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa akar, kita akan sangat mudah digoncangkan, bahkan tercabut begitu saja. Ya, sudah banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, tetapi gampang tercabut karena tidak berakar di dalam Tuhan. Dan kiranya ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kita tidak boleh bermain-main dengan firman Tuhan. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 35 berkata begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ayat ini sebenarnya sedang menegaskan kepada kita bahwa orang yang berakar di dalam Kristus tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat tercabut dari Kristus. Bahkan akan sulit digoncangkan. Itu pentingnya kita harus berakar lebih dalam, lebih kuat di dalam Kristus. Saya mengundang tim musik, Well dan Singa untuk tampil ke depan. Jadi dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dunia ini tidak akan bertambah mudah. Dunia ini tidak memberikan janji yang muluk-muluk bagi kita.
Dunia akan bertambah sulit. Tetapi Tuhan mau kita menjadi kuat. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya supaya hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Jadi 2 hal yang harus kita camkan supaya kita tetap kuat. Tetap giat. Bahkan semakin giat di tengah-tengah segala pergumulan kita. Dan yang kedua, berakarlah. Karena hanya dengan berakar tidak ada satupun yang dapat memisahkan, mencabut kita dari kasih Kristus. Kiranya firman Allah memberkati kita semuanya pagi hari ini. Mari kita angkat pujian itu. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Haleluya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Jadikan pujian ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, yang tak tinggalkanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semuanya pagi hari ini untuk sebentar melihat firman Allah yang telah kita terima pagi ini. Saya selalu suka untuk berkata, jangan biarkan firman Allah berlalu begitu saja. Bahkan firman Allah pagi hari ini mengingatkan bahwa kalau kita hanya menerima, tidak berusaha mengerti, tidak berusaha untuk memahaminya, tidak menerimanya dengan hati yang terbuka, maka iblis akan mengambil benih itu dari kehidupan kita. Itu sebabnya betapa penting setelah kita terima firman Allah, mari renungkan, pikirkan, usahakan untuk menangkap apa maksud Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pagi hari ini Tuhan mau kita kuat. Sebab Tuhan tahu kita akan selalu mengalami berbagai tantangan hidup. Terutama pada saat-saat seperti ini. Yang dihadapi oleh seluruh isi dunia. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa kalau kita tetap giat di dalam Tuhan, kita giat berdoa, kita giat baca firman Tuhan, kita semakin giat dalam melayani pekerjaannya, kita semakin giat membangun hubungan dengan Tuhan, dan kemudian kita berusaha untuk berakar di dalam Kristus, maka kita menerima kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kita tidak sendirian. Kalau engkau menghadapi pergumulan saat ini, Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan roh pemenang untuk kita menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Pagi hari ini terimalah firman Allah dengan sukacita.
dan upayakan untuk kita mengerti dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat kembali pujian itu dari awal. Kuatkanlah hatimu. Sama-sama. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya, amin, untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Mari nyatakan iman percayamu kepada Tuhan pagi hari ini. Percayalah, engkau kuat. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Jangan menyerah. Jangan mundur. Maju terus di dalam Tuhan. Percayalah kita tidak berjalan sendirian di tengah-tengah dunia ini. Karena Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengakui kelemahan kami. Pagi hari ini kami mengakui keterbatasan kami. Pagi hari ini kami mengakui ketidaksempurnaan kami. Tetapi pagi hari ini kami menerima firman-Mu. Kami kuat karena ada Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami ingat bahwa ada hal yang harus kami kerjakan. Tidak berhenti kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
Tidak berhenti ketika kami menerima Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, pengajar kami. Tetapi kami harus meneruskannya. Kami harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kami harus berakar di dalam Tuhan. Kami harus terus mengerjakan bagian kami dengan giat, dengan tekun. Dan dengan itu, Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemenangan atas segala perkara dalam hidup ini. Biar pagi hari ini kau menguatkan hati yang lemah, menghiburkan hati yang susah, membangkitkan semangat yang patah. Dan biar hati setiap kami terbuka untuk karya yang luar biasa dan dahsyat. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman Allah pagi hari ini. Kami butuhkan kekuatan. Dan kami hanya menemukannya di dalam Kristus yang telah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada setiap kami yang percaya di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami terima kebenaran-Mu dengan sukacita. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang telah diberkati oleh karena firman Allah pagi hari ini. Bersama-sama kita mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita. Kita angkat dengan satu pujian. Berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Waktu selanjutnya kami serahkan pada Hamba. semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Aku ada sebagaimana aku ada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Demikian juga penyertaan-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Maka kami imani apapun masalah yang terjadi, Engkau tetap sanggup menolong kami. Kami akan menjadi kuat karena Engkau sumber kuat kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sekalipun dunia ini akan digoncangkan. Bulan tidak bercahaya lagi. Matahari tak bersinar lagi. Tetapi kasih Kristus tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa dunia ini sedang digoncangkan. Dan yang tinggal tetap adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan akan menolong mereka dalam memimpin bangsa ini. Terutama di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat. Dan kiranya Tuhan akan memberikan mereka kekuatan. Tambahkan hikmat pengertian. Kumpulkan orang-orang benar, orang-orang pilihan-Mu di sekitar mereka. Untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menolong, dalam memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Kami juga meminta justru dalam kondisi seperti ini Tuhan. Curahkanlah pertobatan bagi bangsa ini. Supaya penuaian terjadi besar-besaran. Gereja-Mu tidak lagi dibatasi oleh tembok yang tinggi. Tetapi setiap anak-anak-Mu keluar untuk menuai jiwa yang telah Tuhan siapkan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Kota Malang yang hari ini mulai PSBB. Kami tahu akan banyak hal akan berubah. Tetapi kami bersyukur Tuhan kami tidak berubah. Sebagaimana Tuhan memelihara kami di waktu-waktu yang lampau. Demikian juga kami punya Tuhan yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Menurut kekayaan-Mu di surga ya Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang berbagai pergumulan. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Sekali lagi kami berdoa biar yang sakit disembuhkan. Biar yang lemah dikuatkan. Biar yang susah mendapatkan penghiburan. Biar yang miskin, yang kesusahan mendapatkan segala berkat yang diperlukan. Dan biar yang mengalami pergumulan. Roh pemenang itu akan memberikan kemenangan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Dan tentunya dengan mematuhi apa yang telah digariskan oleh pemimpin kami di pemerintahan. Sebagaimana firman-Mu berkata, kami tunduk kepada pemerintah yang Kau tetapkan di atas kami. Dan kiranya kami dapat melakukannya dengan setia. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dengan iman, kami mengangkat kedua tangan kami. Untuk menerima berkat yang Tuhan tetapkan bagi kami semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan iman terimalah seluruh berkat ini. Kiranya rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.